Di tanah Jawa yang subur, berdiri kerajaan Daha yang megah. Raja Kertamarta memerintah dengan bijaksana. Namun kebahagiaan sejatinya adalah pada kedua putrinya, Galuh Ajeng dan Candrakirana. Keduanya cantik, namun bak bumi dan langit dalam perangai. Candrakirana memiliki hati selembut sutra, sementara Galuh Ajeng menyimpan ambisi yang membakar di balik senyumannya yang sinis. Keadaan menjadi memanas saat Pangeran Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan datang melamar Candrakirana. Pertunangan ini adalah impian setiap gadis di tanah Jawa. Dan bagi Galuh Ajeng, ini adalah penghinaan. Ia merasa dialah yang lebih pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Rasa iri yang mulanya hanya percikan kecil berubah menjadi api yang melalap nalar. Kecemburuan Galuh Ajeng telah mencapai titik didih yang tak lagi bisa dipadamkan dengan kata-kata. Baginya, melihat Candrakirana bersanding dengan Pangeran Inu adalah sebuah kematian perlahan. Maka di suatu malam, saat bulan tertutup awan hitam, ia menyelinap keluar dari istana Daha. Langkah kakinya membawa Galuh Ajeng jauh ke dalam hutan larangan. Sebuah tempat di mana bahkan sinar matahari pun enggan menembus rimbunnya pepohonan. Di sana, di sebuah gubuk yang dibangun dari akar-akar pohon tua yang membusuk, hiduplah seorang penyihir wanita yang wajahnya menyerupai retakan tanah kering. Galuh Ajeng tidak datang dengan tangan hampa. Ia membawa sekantong emas dan permata kerajaan sebagai tumbal atas niat busuknya. "Aku ingin kecantikannya sirna," bisik Galuh Ajeng dengan suara bergetar antara takut dan benci. "Aku ingin ia menjadi makhluk yang paling hina agar Pangeran Inu tak sudi lagi memandangnya." Penyihir itu tertawa, suara parau yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Ia mengaduk sebuah kuali besar yang mengeluarkan uap berwarna ungu pekat. "Kecantikan adalah kutukan bagi mereka yang memilikinya tanpa perlindungan Tuan Putri," sahut sang penyihir. Ia mengambil segenggam ramuan hitam dan memberikannya kepada Galuh Ajeng. "Fitnah dia di depan ayahmu, dan saat ia terusir ke tepian laut, aku akan menyelesaikan sisanya." Rencana itu berjalan sempurna. Dengan lidah yang bercabang, Galuh Ajeng menghasut Raja Kertamerta memfitnah Candrakirana telah menjalin hubungan gelap dengan seseorang yang mencoreng martabat kerajaan. Sang raja yang murka, tanpa menyelidiki lebih dalam, mengusir putri kesayangannya dari istana. Saat Candrakirana meratapi nasibnya di hutan yang sepi, sang penyihir muncul dari balik kabut. Tanpa belas kasihan, ia mengarahkan tongkat kayunya ke dada sang putri. "Jadilah engkau makhluk yang lamban, merayap di lumpur, dan terkurung dalam cangkang. Kau adalah keong mas, cantik di luar, namun tak berdaya di dalam." Kilatan cahaya hitam menyambar. Tubuh mungil Candrakirana menyusut. Kulit porselennya mengeras menjadi cangkang emas yang dingin. Penyihir tua itu berkata bahwa kutukannya hanya akan musnah jika sang putri bertemu kembali dengan Pangeran Inu. Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang janda tua yang malang. Namanya Mbok Rondo Dadapan. Suatu pagi, saat menjaring ikan di sungai, ia tidak mendapatkan apa-apa selain seekor keong berwarna emas yang sangat cantik. Karena merasa kasihan, ia membawa keong itu pulang dan menaruhnya di dalam tempayan air. Sejak kehadiran keong emas itu, hidup Mbok Rondo berubah drastis. Setiap kali ia pulang dari mencari kayu bakar atau menjala ikan di sungai, meja kayunya yang biasanya kosong, kini selalu penuh dengan hidangan lezat. Mulai dari nasi putih yang mengepul hangat, sayur lodeh yang gurih, hingga ikan bakar yang harum bumbunya. "Siapa yang mengirimkan semua ini?" gumam Mbok Rondo kebingungan. Ia sudah bertanya pada tetangga terjauhnya, namun tak ada satupun yang mengakuinya. Rasa penasaran itu akhirnya memuncak. Suatu pagi, Mbok Rondo berpura-pura berangkat ke hutan seperti biasa. Namun ia hanya berjalan sebentar, lalu mengendap-endap kembali ke gubuknya, dan mulai mengintip ke dalam. Awalnya, suasana sunyi, keong emas itu tetap diam di dalam tempayannya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya keemasan yang terang memancar dari dalam tempayan.
Mbok Rondo terbelalak. Dari dalam tempayan itu muncul kepulan asap wangi dan perlahan-lahan keong kecil itu berubah menjadi sosok gadis yang sangat jelita. Gadis itu mengenakan kemben sutra hijau dengan mahkota kecil di kepalanya. Ia adalah Putri Candrakirana. Dengan gerakan yang anggun dan cekatan, sang putri mulai memasak di dapur Mbok Rondo yang kusam. Tangannya yang halus mencuci beras dan mengulek bumbu, seolah-olah ia sudah terbiasa melayani. Mbok Rondo hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahan lagi untuk tetap diam. Dengan perlahan, ia membuka pintu rumahnya. "Siapakah engkau, wahai putri cantik? Dari mana asalmu?" tanya Mbok Rondo dengan suara bergetar. Sang putri terkejut dan tidak sempat kembali menjadi keong. Sambil tertunduk malu, ia akhirnya menceritakan kutukan penyihir jahat yang membuatnya terbuang ke sungai, hingga akhirnya diselamatkan oleh jaring Mbok Rondo. Sementara itu di istana, Pangeran Inu-Kertapati tidak percaya begitu saja bahwa tunangannya menghilang karena aib. Cintanya terlalu kuat untuk dipatahkan oleh fitnah. Ia memutuskan untuk berkelana, menyamar menjadi rakyat jelata, masuk ke pelosok desa untuk mencari Candrakirana. Perjalanan itu tidak mudah. Penyihir utusan Galuh Ajeng terus menghalanginya dengan berubah wujud menjadi gagak hitam yang menyesatkan jalan. Namun ketulusan hati Pangeran Inu membimbingnya kepada seorang kakek sakti yang memberikan petunjuk. "Pergilah ke desa Dadap, carilah sebuah gubuk, di mana keajaiban memasak terjadi setiap hari." Setelah berhari-hari berjalan, Pangeran Inu sampai di desa Dadapan dalam keadaan haus dan lelah. Ia berhenti di sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Saat itulah pintu terbuka dan ia melihat sosok yang selama ini menghantui mimpinya. Candrakirana berdiri di sana memegang kendi air. Begitu mata mereka bertemu, sebuah getaran hebat terjadi. Cinta yang tulus dan janji yang setia menjadi penawar sihir yang paling kuat. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Candrakirana, dan seketika itu juga kutukan keong emas lenyap selamanya. Sang putri kembali ke wujud asalnya, bahkan lebih cantik dan bersinar dari sebelumnya. Akhirnya Pangeran Inu membawa Candrakirana kembali ke kerajaan Daha. Kebenaran terungkap. Galuh Ajeng yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun akhirnya menerima hukuman atas kelicikannya. Raja Kertamerta memohon maaf kepada putrinya itu, dan pesta pernikahan yang megah dalam sejarah Daha pun digelar. Mbok Rondo, sang janda tua, diboyong ke istana dan hidup mulia sebagai bagian dari keluarga istana. Apakah Anda memiliki cerita rakyat dari daerah asal Anda yang memiliki pesan moral serupa? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini.